Oke, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungisida yang sangat-sangat efektif dan murah. Jadi tujuannya untuk penyakit seperti patek. Ini patek pada cabai. Jadi patek itu bukan hanya di buah, ada di daun seperti ini. Dan ada juga di batang seperti ini. Jadi bahannya sangat sederhana sekali, hanya menggunakan satu bahan. Dan oke, kita langsung eksekusi proses pembuatannya. Oke, ini bahan yang kita gunakan: abu pembakaran kayu, dan perbandingannya 1:1 dengan air. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah. Bebas, terserah mau wadah pakai apapun. Oke, ini setelah kita masukkan, jadi tinggal nambah air. Oke, jadi air yang kita tambahkan sesuai dengan jumlah abu tersebut. Dan prosesnya kita tunggu kurang lebih 2 hari 2 malam baru kita gunakan. Dan dibiarkan lama pun, sampai kapanpun bisa, terserah. Jadi tidak ada istilah masa expire. Oke, ini dia yang udah jadi. Ini udah 3 hari. Ini udah 3 hari. Jadi untuk dosis pengaplikasian ini penting juga. Dua liter air ini kita tambah kurang lebih 250 ml untuk tanaman yang sehat, untuk pencegahan. Jadi untuk tanaman yang udah terkena patek, kita 2 kali lipatkan, jadi 500 ml. Jadi kita saring supaya apanya tidak kesumbat. Jadi ini untuk pengaplikasian atau pencegahan ke tanaman yang masih tidak kena atau sehat. Oke, untuk tanaman yang sehat udah selesai kita aplikasikan, cuman nggak kita buat videonya, kita skip. Kenapa? Karena nggak ada perlakuan yang tambahan. Jadi untuk tanaman yang udah terkena penyakit patek ada perlakuan tambahan selain kita menyemprotkan ini. Jadi sebelum kita semprot, ini harus kita, yang udah terkena harus kita tempel dulu. Jadi penyebab utama tanaman ini kena patek salah satunya adalah karena kelembapan. Jadi daunnya kita pangkas, dan yang udah terkena kita pangkas, kita masukkan dalam ini kresek ini, lalu kita bakar nanti. Oke, dan sekarang kita lakukan
Ini pemangkasan. Maaf, nggak ada yang megang kamera. Jadi yang udah terkena nanti, karena tangan kita udah pasti mengenai ini yang terkena penyakit, sebaiknya kita semprotkan nanti sebelum kita megang yang lain. Kita semprotkan dengan fungisida ini. Kita pangkas dulu mana tadi yang terkena. Oh, ini. Jadi ini kita pangkas langsung sampai dari sini aja. Oke. Udah selesai kita pangkas. Kita cari lagi tanaman yang ini. Kita pangkas, nggak usah sayang-sayang walaupun ada buahnya. Jadi ini setelah kita pangkas yang terkena, ini kita kurangi daunnya. Pokoknya kurangi. Yang sebelah bawah, atas, terserah yang mana kira-kira membuat lembab. Jadi kalau bisa daunnya kita jarangin. Untuk ini khusus yang udah terkena ya. Oke, kita skip karena ada 3 pokok lagi. Jadi ini udah selesai. Selesai kita pangkas. Jadi untuk yang terkena tadi memang udah hampir botak saya buat. Tinggal sedikit yang saya tinggal. Jadi untuk tanaman yang sehat kan bisa dilakukan perempelan untuk memaksimalkan pembuahan juga, dan untuk mengurangi kelembapan biar tanaman tidak terkena jamur patek. Ini adalah jenis jamur penyakit yang di ini patek. Jadi yang paling disukai sama penyakit itu adalah kelembapan. Jadi kalau terlalu lembab ya dia bersarang di situ, dia akan menempel di situ. Oke. Jadi setelah selesai kita pangkas, ini kita semprot dengan fungisida tadi, alat pangkas kita, dan sekalian tangan ini yang udah terkena. Jadi alat potongnya jangan sampai menggunakan yang berkarat. Kalau bisa dari bahan ini seperti stainless atau sejenisnya. Yang penting tidak bahan yang berkarat. Oke, kita amankan dulu. Jadi tadi yang udah terkena itu, yang kita potong yang pertama yang terkena langsung masukkan dalam kresek, langsung dibakar ya. Jangan sampai terkena yang lain. Oke, sekarang kita melakukan ini langsung penyemprotan. Secara merata. Semprot semua bagian. Apalagi musim penghujan sering penyakit tanaman muncul seperti ini. Jadi untuk mengurangi kelembapan bukan cuma dari pohon cabenya, bisa dari istilah tanaman-tanaman yang di samping cabai seperti pohon. Bisa dipangkas juga biar terkena matahari, biar jangan terlalu tertutup.
Jadi ini yang udah terkena pengaplikasiannya 1 kali 3 hari. Untuk tanaman yang masih sehat bisa 1 kali 1 minggu atau 1 kali 2 minggu. Mungkin kalau memang betul-betul sangat sehat tanamannya bisa 1 kali 1 bulan, tidak masalah. Atau daerah-daerah yang tidak terlalu berdampak. Oke, setelah selesai kita aplikasikan, jadi pengaplikasiannya sebaiknya pada sore hari antara jam 4 sore sampai jam 5 sore. Cuman ini udah terlalu kesorean karena waktu tidak sempat tadi. Dan nanti jika penyakitnya muncul lagi, itu pasti berkurang. Contohnya sebelumnya yang terkena dia contohnya 5 buah, nanti berkurang tinggal 3 buah. Jadi kayak gitu terus. Jadi nanti kalau terkena lagi, masih ada yang kena patek, kita pangkas lagi, kita siram seperti cara ini sampai sembuh. Kemarin ada 1 pokok yang saya uji coba, masih hanya 3 kali perlakuan, berarti 9 hari udah sembuh. Nggak ada lagi yang datang, nggak ada kena patek lagi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman petani cabai dan petani lainnya. Dan terima kasih.